Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita coba menjawab satu pertanyaan dari seorang ibu. Pertanyaan kira-kira gini, Dok, bayi saya ini lahir prematur dan beratnya juga rendah. Untuk meningkatkan berat badannya dengan cepat, kira-kira boleh nggak atau harus nggak saya berikan tambahan susu formula pada bayi saya ini? Jadi memang sering sekali saya mendapatkan keluhan seorang ibu, terutama jika ibunya itu melahirkan prematur atau BBLR, itu pengen gemes supaya berat badan bayi cepat naik. Jadi mereka berpikir apakah dengan penambahan susu formula bisa cepat-cepat meningkatkan berat badan bayi mereka. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya ya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi bayi prematur itu adalah bayi yang dengan usia kehamilan di bawah 37 minggu ya. Jadi lahirnya itu sebelum usia 37 minggu, itu dinamakan dengan prematur. Dan sedangkan BBLR atau berat badan lahir rendah itu adalah semua bayi yang lahirnya di bawah 2.500 gram. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada bayi yang kecil, tentu akan menghadapi tantangan ketika dia lahir. Karena dia kecil yang harusnya belum lahir, ini lahir, saya bisa ibaratkan seperti mungkin saja buah-buahan. Buah-buahan itu kalau misalnya belum waktunya jatuh, terus dia jatuh, artinya apa? Satu, kecil. Dua, dia mengkal atau belum manis ya. Belum manis rasanya karena memang belum waktunya jatuh ya. Hampir sama seperti itu bayi-bayi ini. Belum waktunya lahir, sudah lahir, tentu ada masalah-masalah kesehatan yang berisiko dihadapi oleh bayi tersebut. Karena beratnya kecil, tentu orang tua khawatir kira-kira untuk meningkatkan berat badan bayi saya, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira ASI-nya cukup enggak? Kira-kira hanya ASI saja mampu enggak? Atau mungkin saja, supaya cepat-cepat beratnya naik, maka saya harus tambahkan susu formula. Apalagi sekarang kan banyak iklan tuh untuk bayi-bayi kecil, katanya ada susu khusus untuk meningkatkan berat badan. Jadi kita harus lebih jeli, lebih kritis dalam menerima semua informasi, apalagi kalau bentuknya iklan. Tadi saya katakan bayi yang kecil atau bayi prematur tentu akan menghadapi masalah-masalah kesehatan. Terkait dengan nutrisinya, ternyata nutrisi pada bayi prematur itu juga harus mempertimbangkan sistem imunnya. Jadi sistem imun daripada bayi itu berbeda ketika dia lahir. Perbedaannya yaitu bayi yang prematur dengan yang tidak prematur tentunya akan berbeda hasilnya. Jadi pada bayi yang prematur atau BBLR itu sistem imunnya dan semua organ-organ tubuhnya belum sempurna, termasuk juga sistem pencernaannya. Pada bayi yang lahirnya prematur atau yang kecil, maka sel imun yang ada dalam pencernaan atau antibodi yang dalam pencernaan, misalnya sekretori antibodi A atau sekretori imunoglobulin A, itu juga tidak banyak dihasilkan, belum sempurna, belum matang. Nah, karena sistem imunnya ini tidak matang, maka si bayi itu akan rawan terkena infeksi, rawan mengakibatkan gangguan kesehatan pada bayinya. Apalagi misalnya bayi yang lahirnya kecil, itu kan kurang lebih kapasitas lambungnya juga masih kecil, kurang lebih antara 10-30 cc per kilogram berat badan. Artinya, misalnya nih, berat badan si bayi 2 kilo, berarti kan isinya kan antara 20-60 cc. Pemberian yang berlebihan akan membuat bayinya muntah. Apalagi kalau misalnya dia kurang, akan mengakibatkan kurang nutrisi pada bayinya. Jadi kita perlu menghadapi masalah ini dengan hati-hati. Jangan sampai dengan pikiran untuk menambah berat badan anak, memberikan susu tambahan pada bayi, malah membuat bayinya sakit. Jadi impian tadi yang ingin bayinya cepat naik berat badannya malah buyar. Karena apa? Karena bayinya jadi sakit. Jadi ternyata dalam semua literatur ya,
dalam semua penelitian mengatakan bahwa air susu ibu merupakan nutrisi yang paling sempurna, baik pada bayi yang lahirnya normal atau cukup bulan, maupun pada bayi yang prematur atau berat badannya kecil. Kenapa demikian kira-kira? Nah, yang ada banyak alasannya, tapi saya rangkum ini ya. Yang pertama, protein dalam ASI itu lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap, karena memang dia komposisinya kecil-kecil dibandingkan dengan susu formula. Pada susu formula, proteinnya lebih susah diserapnya. Dan juga pada susu formula itu mengandung kasein yang tinggi dibandingkan dengan ASI. Dengan kasein yang tinggi ini biasanya bisa memicu reaksi alergi. Jadi pada bayi yang mendapatkan ASI, reaksi alerginya akan sangat diturunkan atau sangat ditekan. Yang kedua adalah alasannya, ASI itu memiliki lipase. Lipase itu fungsinya adalah untuk memecah lemak menjadi komponen-komponen yang lebih kecil asam lemaknya. Jadi dengan dipecahnya lemak ini maka akan lebih gampang diserap oleh tubuh si bayi. Sedangkan lipase ini tidak ada dalam susu formula. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah oligosakkarid yang ada dalam ASI itu bisa menghambat pertumbuhan kuman pencernaan. Artinya kalau bisa menghambat tentunya lebih steril. Bayinya itu akan terhindar dari infeksi. Dan yang terakhir adalah pada ASI itu mengandung banyak sekali antibodi, apalagi dia kolostrum atau pada ASI-ASI yang periode awal. Dan banyak juga sistem imun, leukosit, ya, interferon, ada juga komplement dan lain sebagainya. Banyak sekali sel-sel imun yang ada pada ASI dan tidak ada pada susu formula. Jadi kesimpulannya gini, kalau misalnya tidak ada indikasi medis, saya kira tidak perlu kita tambahkan susu formula. Cukup ASI saja. Dengan catatan, kalau ibu menghadapi masalah, jangan langsung diputuskan, oh ditambahkan ini. Jangan, karena masih bisa didiskusikan, masih banyak diskusi yang ibu harus lakukan dengan dokter. Kalau misalnya dokter memutuskan, oh indikasinya ini, baru boleh. Tapi dengan catatan melalui serangkaian pemeriksaan. Dokter pun tidak akan sembarangan merekomendasikan susu A, B, C kalau tidak ada indikasinya. Jadi mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah!